Halo teman-teman semua, selamat datang di Praktikum Rancang Bangun Perangkat Lunak di pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelas diagram. Nah, pada intinya kelas diagram itu adalah suatu metode untuk menggambarkan aliran database serta hubungannya. Jadi, dalam sebuah laporan sistem, kelas diagram ini harus ada. Publik itu dapat dipanggil dan digunakan oleh siapa saja yang memerlukannya. Terus yang keempat ada package yang hanya dapat dipanggil dan digunakan oleh instance sebuah kelas di paket yang sama. Nah, untuk simbol-simbolnya kita bisa lihat ya. Kalau untuk public itu plus, private itu minus, protected itu tanda pagar, package itu tanda gelombang. Nah, untuk format pembuatan kelas diagram sendiri, jadi kan kita bisa lihat nih ada 3 kotak, paling atas, tengah, sama paling bawah. Yang paling atas itu biasanya dibuat diisi dengan class name. Terus yang tengah ini diisi dengan atribut. Nah, atribut ini dapat ditulis lebih detail dengan memasukkan tipe nilai, kita bisa lihat. Terus selanjutnya, untuk yang paling bawah itu untuk operasi, proses, atau metode. Selanjutnya, pada kelas diagram itu ada relasi-relasi. Nah, relasinya itu yang pertama, kita langsung lanjut aja. Yang pertama ini ada realization. Nah, realization itu relasi yang terjadi antara kelas dan interface, di mana interface merupakan media penghubung dianalogikan sebagai sebuah board. Nah, kita bisa lihat nih di gambar. Jadi, ada person. Nah, person itu adalah mungkin kita bisa dibilang kelas sumber, kelas interface-nya. Nah, terus kita lihat di kelas person ini kan ada atribut first name sama last name. Nah, terus kita lihat ada kelas professor dan student yang memiliki relasi realization ini. Jadi si professor sama student ini masih berhubungan dengan si person ini. Jadi otomatis atribut yang ada di professor sama student ini ada first name sama last name-nya. Selanjutnya ada dependency. Nah, dependency ini kelas yang saling bergantung dengan kelas lain. Nah, kita bisa lihat di gambar. Jadi si payment ini nggak bakal berjalan kalau misalnya belum booking, atau si transaksi juga nggak bisa jalan kalau misalnya belum melakukan payment. Selanjutnya ada relasi agregasi yang merupakan relasi di mana sebuah kelas ini merupakan bagian utuh dari kelas lainnya. Nah, ini biasanya sering digambarkan dengan kata mempunyai. Contohnya kayak sekolah memiliki murid. Nah, kita bisa lihat di gambar. Jadi kelas car itu gak mungkin ada tanpa adanya kelas mesin, engine, sama kelas wheel, kayak gitu. Selanjutnya ada composition. Nah, composition ini sama halnya dengan agregasi, di mana suatu kelas merupakan bagian utuh dari kelas lainnya. Namun, pada hal ini, satu bagian kelas tersebut akan sangat bergantung pada keberadaan kelas lainnya. Contohnya nih di luar ini ya, sebuah perusahaan itu memiliki pekerja yang diikat dalam sebuah kontrak. Terus, suatu saat, perusahaan itu bangkrut, maka secara otomatis keberadaan pekerja tidak dibutuhkan lagi, kayak gitu. Jadi pada contoh ini, misalkan ada kelas human body, leg, sama head. Nah, jadi kayak tangan manusia itu nggak bakal ada tanpa adanya badan utamanya, kayak gitu. Jadi, misalkan kelas utama nggak ada, maka kelas di bawahnya juga nggak ada. Lalu selanjutnya ada association, asosiasi. Nah, ini tuh mewakili hubungan statis antara dua kelas yang biasanya juga ada multiplicity-nya. Misalnya seorang karyawan dapat memiliki satu alamat utama, tapi dapat memiliki beberapa nomor ponsel, kayak gitu. Nah, mungkin di sini contoh maksudnya misalkan ada satu mahasiswa dapat memilih banyak mata kuliah, atau banyak mahasiswa dapat memilih banyak mata kuliah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada generalisasi. Nah, generalisasi ini merupakan fitur warisan dari konsep berorientasi objek. Nah, harusnya kalian nggak
nggak asing lagi ya. Jadi di mana child mewarisi atribut dan metode dari parent-nya, namun di sisi lain mengalami penambahan atau modifikasi. Nah, kalau di Java dikenal sebagai override. Nah, kita bisa lihat nih, kan ada class shape, rectangle, circle, polygon, sama square. Nah, untuk class shape sendiri itu namanya superclass. Nah, untuk class rectangle, circle, sama polygon itu namanya subclass atau child class. Shape ini kan merupakan sebuah bentuk ya. Nah, terus untuk rectangle, circle, sama polygon itu jenis-jenis bentuk. Jadi rectangle, circle, sama polygon ini adalah turunan dari si shape. Shape itu universalnya, namanya shape, namanya bentuk. Tapi kan si bentuk ini kan ada banyak jenisnya kan. Nah, ada rectangle, circle, sama polygon. Nah, kayak gitu. Itu turunannya. Nah, itu square itu turunan dari rectangle lagi, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa memperhatikan kesimpulan ini. Siapa tahu bisa lebih ngerti lagi. Nah, kalau misalnya kurang ngerti, bisa ditanya ke Aslab. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke relationship multiplicity. Oke, di sini aku mau lanjutin dari materi tadi, yaitu relationship multiplicity, atau kalau dalam basis data namanya itu kardinalitas. Jadi fungsinya sama untuk kayak nandain aja. Ini tuh entitasnya tuh 0, 1, atau banyak gitu. Cuman kalau di basis data kan hanya one to many, many to many, one to one. Nah, kalau di kelas diagram ini ada 7 tipe, yaitu 0.1, 1, 0 titik bintang, 1 titik bintang, n, 0 titik n, 1 titik n. Nah, di sini aku ngasih contoh aja yang 0.1. Itu contohnya adalah karyawan ke istri. Maksudnya, jadi satu karyawan ini bisa memiliki satu istri, atau satu karyawan ini tidak memiliki istri atau 0. Nah, seharusnya di sini karyawan juga ada tulisan kardinalitasnya, yaitu 1 atau 1 titik bintang. Satu karyawan atau banyak karyawan gitu. Terus lanjut untuk misalkan yang negara ke presiden. Satu negara pasti hanya memiliki satu presiden. Jadi di sini kardinalitas 1 dan di presiden sini 1 juga. Dan selanjutnya itu sama aja gitu. Oke. Next. Di sini kita masuk ke dalam studi kasus. Studi kasusnya masih sama kayak dari awal itu, yang tentang pegawai di perpustakaan yang mengeluhkan beban kerja. Nah, kita akan mencoba membuat kelas diagram yang sesuai dengan studi kasusnya ini. Kalau sudah jadi, itu hasilnya akan seperti ini. Ini dalam kelas diagram perpustakaan, jadi ada 3 relasi, yaitu association, dependency, dan composition. Untuk lebih jelasnya, biar aku langsung buatin aja. Di sini aku punya 2 ini masih kosongan. Nanti akan kita isi. Jadi untuk pembuatan kelas ini bukan tergantung dari fitur, bukan tergantung dari aktor, tapi tergantung dari analisis kebutuhan kalian. Di sini aku membuatin, kan course-nya masih manual. Nah, saat ingin dibuatkan sistem pasti harus kayak masukin data buku dulu kan. Jadi di sini yang dibuatkan kelasnya itu jika mempunyai fungsi yang terkait antar kelasnya. Nah, aku buat di sini kelas petugas dan kelas pendataan buku. Kenapa aku buat petugas dan pendataan buku? Padahal sini aktor dan di sini hanya fitur. Karena petugas ini nantinya akan memasukkan data buku yang bisa terhubung dengan kelas pendataan buku. Sebelum memulai menuliskan atribut, kan ada namanya itu visibility, ada public, private, protected, package. Itu kan nanti akan tergantung dengan pengodingannya. Jadi kita harus sesuaiin. Nah, misalkan di sini itu aku pengennya kelas petugas ini public karena agar bisa diakses kemanapun. Nanti kan kelas petugas ini akan terhubung dengan kelas pendataan buku,
buku, kelas anggota, kelas login, dan yang lain-lain. Jadi biar gampang kita buat kelas tugas ini jadi public. Terus atributnya misalkan NIP. Nah, di sini tipe datanya itu sama kayak string, char, number, date, masih sama. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Misalkan di sini aku namain name, NIP, nama, dan nomor handphone. Nah, untuk yang di pendataan buku, aku juga pengen buatnya public karena biar nanti kelas pendataan buku itu bisa diakses oleh kelas pinjaman dan yang lain-lain. Pendataan buku tuh kode buku biar jadi primary key-nya. Terus pasti ada nama buku. Dan misalkan kayak tahun penerbit gitu bisa aja kalian tambahin, cuman ini aku cuma ngasih contoh jadi aku kasih 2 aja. Nah, untuk metodenya di sini petugas itu hubungannya pasti sama dengan buku. Pasti dia menginputkan buku kan. Jadi di sini input data buku. Nah, di sini aku akan buat metodenya itu sebagai void. Oke, gini aja. Terus untuk penataan buku sendiri, mereka tuh bisa apa aja sih fiturnya yang di penataan buku? Pasti bisa edit, bisa tambah data, dan bisa juga hapus. Nah, kayak gini udah jadi 2 kelas diagram. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan nih. Di sini untuk alurnya aku pakai association. Tapi association yang menggunakan arah. Ini maknanya jadi cuman kayak apa ya? Kelas petugas itu nanti bisa digunakan oleh kelas pendataan buku gitu. Jadi satu kelas bisa digunakan oleh kelas lain. Nah, diingat sini panahnya itu harus yang terbuka. Jadi di sini kita ganti jadi ini. Oke. Ya, udah jadi. Terus selanjutnya kita kasih kardinalitas. Misalkan petugasnya itu ada 1 atau lebih. Butuh 1 atau lebih. Gitu kan. Terus untuk bukunya juga ada 1 atau lebih. Nah, ini udah menjadi satu kesatuan kelas diagram dengan relasi association berarah. Oke. Untuk association yang lain itu sama aja, cuman bedanya kalau nggak berarah itu berarti nanti dia bebas gitu loh, nggak harus dari petugas pendataan buku, tapi bisa juga dari penataan buku ke petugasnya. Oke, next itu ada aku mau buat relasi dependensi dari penataan buku ke peminjaman. Jadi pendataan buku ke peminjaman maksudnya ya kalau ada data bukunya terus ada mahasiswa datang dia bisa minjam. Nah, dia bisa minjam itu melalui fitur peminjaman ini. Jadi di sini ada tanggal pinjam, atau date, kode bukunya, atau char, dan ada nama mahasiswa atau varchar. Di peminjaman itu dia metodenya bisa apa aja sih, kan bisa tanpa peminjaman, jadi 1 orang mahasiswa itu bisa meminjam lebih dari 1 dan juga bisa menghapus jika peminjamannya itu sudah selesai gitu kan.
Sebenarnya bisa juga ditambah dengan melihat data buku. Nah, nanti itu tergantung kalian aja mau gimana enaknya. Lalu, karena di sini aku pengen menghubungkannya dengan relasi dependensi, maka hubungannya itu dari peminjaman ke pendataan bukunya. Jadi, ingat ya, tanda dependensi itu titik-titik dan itunya buka. Jadi ini aku ganti titik-titik, ini aku ganti buka. Oke. Nah, maksudnya dependensi di sini, kelas peminjaman ini nggak akan ada kalau kelas pendataan buku ini nggak ada. Jadi pokoknya harus ada kelas pendataan buku baru ada kelas peminjaman. Tapi kalau kelas peminjaman ini nggak ada, kelas pendataan buku masih tetap bisa berjalan. Jadi mungkin perpustakanya hanya ingin mahasiswa melihat data buku aja, bukan untuk dipinjam dan dikembalikan. Seperti itu. Terus untuk kardinalitasnya di sini aku nulisinnya 0 atau lebih. Jadi setiap mahasiswa tuh kadang minjem, kadang enggak. Jadi aku lihat 0 atau banyak gitu. Oke, ini sudah jadi kelas dependensinya. Untuk setiap kelas dependensi itu sama semua ya, seperti ini. Dan diperhatikan juga arah panahnya. Oke. Di sini yang ketiga, aku pengen buat aggregation, yaitu yang dari laporan ke pinjaman ya. Di sini ada laporan dan pinjaman. Terus untuk aggregation sendiri simbolnya garisnya itu utuh dan panahnya itu dengan diamond. Oke, ini. Dan diperhatikan juga panahnya itu menuju ke si kepalanya gitu. Maksudnya di sini adalah laporan itu merupakan bagian dari peminjaman. Jadi di dalam peminjaman itu pasti ada laporan. Nah, makanya dibuat laporan itu ke peminjaman itu aggregation. Tuh. Untuk kardinalitasnya di sini aku pengen buat 0 sampai dengan tak terhingga. Yang laporan juga karena mungkin aja dalam satu hari itu tidak ada laporan yang masuk atau malah bisa lebih banyak gitu. Nah, untuk relasi aggregation udah jadi seperti ini. Oke, untuk yang lainnya tuh sebenarnya sama semua. Cukup sekian kelas diagramnya. Jika ada yang kebingungan, ditanyakan kepada asisten laboratoriumnya masing-masing. Jangan lupa dipelajari juga biar kalian lebih paham gitu kan. Terima kasih.